Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap dalam berkat dan lindungan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan akan senantiasa menolong kita semua di dalam setiap apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh memuji menyembah Tuhan, dan kita saat ini juga boleh belajar kembali firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya akan mengajak kita semua tundukkan kepala kita sejenak. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Hingga pada hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah yang Tuhan berikan kepada kami semua. Hingga hari ini kami boleh memuji dan mempermuliakan Tuhan, dan kesempatan yang baik kami boleh belajar firman Tuhan. Jadikan kami memiliki hati seperti tanah yang subur, sehingga setiap benih firman Tuhan boleh bertumbuh, berkembang, berbuah lebat dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu untuk menyampaikan berkat firman-Mu, supaya hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Nabi Yeremia. Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-45. Yeremia 45 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Yeremia pasal 45 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata penghiburan Yeremia kepada Baruk. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikian firman Tuhan, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Amin firman Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan literal, itu berbunyi demikian. Dan apakah engkau mencari perkara besar bagi dirimu sendiri? Janganlah mencarinya, karena lihatlah, aku akan mendatangkan kemalangan atas segala makhluk. Firman Yahweh, namun aku akan memberikan nyawamu kepadamu sebagai hadiah di segala tempat di mana engkau pergi. Disinilah letak daripada kata penghiburan Yeremia kepada Baruk, di mana Tuhan menjamin keselamatan Baruk, Tuhan menjamin nyawa Baruk di tengah segala hal yang buruk yang terjadi pada masa itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini renungan firman Tuhan saya berikan tema, yaitu tulus tanpa modus. Di dalam Amsal pasal 11 ayat 13 firman Tuhan berkata, orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kita masih dalam tema yang sama, yaitu hidup agama yang di atas rata-rata. Kita sebagai orang Kristen dituntut untuk tulus dalam mengiring Tuhan. Sesuai dengan Amsal pasal 11 ayat 13 yang sudah kita baca tadi, bila ketulusan adalah awal daripada kejujuran, demikian juga ketulusan adalah lawan dari kecurangan, yang merupakan sifat
dari pengkhianat. Hidup Kristen yang tulus akan mulus. Sekalipun melewati padang tandus, tetap terurus. Karena imannya bukan iman modus, yang ukurannya adalah fulus. Ya. Sekali lagi, ya, supaya kita ingat bahwa hidup Kristen yang tulus akan mulus. Walau melewati padang tandus, tetap terurus. Karena imannya bukan iman modus, yang ukurannya adalah fulus. Nah, ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengukur iman kita hanya berdasarkan fulus atau uang, maka kita tidak akan pernah memiliki ketulusan di dalam mengiring Tuhan. Yeremia adalah nabi yang semasa hidupnya bisa dikatakan tidak pernah mengalami masa yang menyenangkan. Sebagai anak seorang imam di Anatot, Anatot itu yaitu sekitar 6 km timur laut dari Yerusalem. Ia lahir pada masa pemerintahan Raja Manase yang jahat. Sejak kecil Yeremia, bahkan hingga menjelang masa kematiannya, sebagai seorang nabi Allah, ia selalu berada dalam situasi yang tidak nyaman, tidak menyenangkan secara ukuran manusia. Sehingga jika kita melihat dari kacamata manusia, maka wajar jika Yeremia pernah hampir selalu meratap kepada Tuhan. Dan bahkan kemudian Yeremia dijuluki sebagai nabi peratap. Karena ada tulisannya dia, yaitu ratapan, itu tulisan daripada Yeremia. Karena dia banyak meratap dalam sepanjang pelayanannya. Yeremia adalah tokoh nabi yang melankolis. Ya. Ia memiliki hati yang sangat lembut, dan sifat lembutnya telah menjadikan ia menderita tatkala nubuat Allah melalui dirinya ditolak dengan angkuh. Oleh siapa? Ditolak oleh kerabat, ditolak oleh sahabat, ditolak oleh imam-imam. Bahkan dia sendiri adalah keturunan imam, tapi ditolak oleh imam-imam. Bahkan dia ditolak juga oleh raja. Dan sebagian besar bangsa Yehuda pun menolak Yeremia. Bahkan pesan Tuhan berupa gulungan kitab yang ia tulis sempat dibakar habis oleh raja. Namun demikian, sekalipun sepi dan ditolak, Nabi Yeremia adalah nabi yang tegas dan berani dalam menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yeremia pasal 1 ayat 1, disebutkan bila penulis kitab Nabi Yeremia adalah Yeremia sendiri. Setelah 20 tahun ia bernubuat di Yehuda, Yeremia diperintahkan Allah untuk menuangkan amanat dan perintah Allah dalam bentuk tulisan. Dalam hal ini, Yeremia mendiktikan semua nubuat-nubuat Allah ya, yang diberikan Allah kepada bangsa Yehuda, yaitu dengan menunjuk Baruk sebagai juru tulisnya. Ya. Hal itu bisa saudara baca dalam Yeremia pasal 36 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Sehingga di dalam Yeremia pasal 45 ayat 1 sampai 5, ayat yang kita baca tadi itu, atau perikop yang sudah kita baca tadi, memiliki korelasi atau hubungan dengan Yeremia pasal 36. Yeremia menyampaikan kata-kata penghiburan dari Tuhan kepada Baruk, paniteranya atau juru tulisnya, yang setia ini, agar Baruk tetap berharap hanya kepada Tuhan di dalam kondisi pelayanan yang menyedihkan, bahkan buruk sekalipun, karena mereka tertolak, mereka teraniaya di dalam melayani Tuhan. Siapakah Baruk di dalam perikop ini? Kalau kita memperhatikan kata Baruk, ternyata berarti berkat Allah. Sekalipun secara manusia di dalam pelayanan Baruk, nampaknya Baruk seakan-akan jauh daripada berkat Tuhan itu atau berkat Allah itu dalam hidupnya. Yang kedua, Baruk ini adalah juru tulis Yeremia yang setia. Pada tahun 605 sebelum Masehi, ketika Yoyakim membakar gulungan kitab yang pertama. Ya, saudara bisa bandingkan itu dalam Yeremia pasal 36, 2 Raja-Raja 24 ayat 1 sampai 2, 2
2 Tawarik 36 ayat 5 sampai 7 dan kitab Nabi Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 2. Selanjutnya yang ketiga, Baruk juga yang membacakan setiap nubuatan Allah melalui Yeremia kepada bangsa Yehuda. Setelah Yeremia ditolak dan dilarang untuk berjumpa dengan raja. Dan ayat yang keempat, Baruk di dalam hal ini tidak memiliki kesempatan untuk menyenangkan dirinya. Sehingga dalam ayat yang kelima tadi kita baca, dalam terjemahan literal, Tuhan berkata kepada Baruk, "Dan apakah engkau mencari perkara besar bagi dirimu sendiri?" Kata perkara besar di sini ternyata berbicara tentang cita-cita Baruk. Jadi seakan-akan Baruk dikandaskan cita-citanya hanya untuk pelayanan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bersama-sama, tidak ada satupun dari antara kita kadang-kadang yang mau cita-citanya dikandaskan untuk pelayanan kita. Tetapi Baruk telah melakukannya. Baruk telah melakukannya. Ya, di dalam hal ini penting untuk bersama-sama kita pahami tentang sebuah pelayanan yang sesungguhnya. Sehingga kalau kita melihat secara manusiawi, wajar juga jika Baruk itu mengalami gelisah dan bingung setelah nubuat penghukuman yang tertulis di dalam ayat yang ketiga. Ya, firman Tuhan katakan tadi, "Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan." Ya. Dia mungkin merasa lelah karena tugasnya yang sulit, yaitu menyalin semua nubuat daripada Yeremia. Walaupun begitu, dia juga mengalami sebuah ketakutan untuk membacakan kabar buruk yang termuat dalam gulungan kitab Yeremia itu. Tugas Baruk sebagai juru tulis Yeremia membuatnya tidak mempunyai waktu lagi untuk kehidupannya sendiri, atau bahkan untuk mengejar cita-citanya. Ya, yang seperti tadi kita singgung, mencari hal-hal yang besar. Namun di dalam ayat yang kelima ini Tuhan menjanjikan keamanan dan perlindungan kemanapun dia pergi dan terhadap bencana apapun yang mengancamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perikop ini kita bisa melihat beberapa kebenaran penting daripada firman Tuhan. Ya, antara lain yang pertama, saudara dan saya harus paham bahwa kesetiaan, kegigihan, dan ketekunan dalam pelayanan bukan tiket masuk ke dalam kehidupan yang bebas sakit hati, bebas dari tangis, bebas dari ketakutan, maupun bebas dari ancaman maut. Karena Yeremia dan Baruk dengan kesetiaan, dengan kegigihan dan ketekunan di dalam pelayanan, dia terpaksa harus mengalami banyak hal. Ya, berupa sakit hati, berupa tangis, berupa ketakutan, maupun ancaman-ancaman maut. Yang kedua, resiko apapun yang dialami oleh pelayan Tuhan harus dilihat dari perspektif tujuan karya Allah yang lebih besar bagi manusia. Jika Allah bertujuan untuk meruntuhkan apa yang sudah ia bangun dan mencabut apa saja yang sudah ia tanam, ya, bahkan di dalam seluruh negeri dia hendak mencabut apa yang sudah ia tanam. Mengapa Baruk di sini harus memikirkan kepentingannya sendiri? Kalau segala sesuatu ada dalam kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu dalam kuasa Allah. Karena itu, janganlah kita memperhatikan kepentingan kita sendiri. Tapi baiklah kita menjadi seorang pelayan yang tulus, yang tanpa modus dalam mengiring Tuhan. Jangan kita mencari kesenangan kita, tetapi kita belajar untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Kebenaran yang ketiga, kesulitan, tekanan, dan ancaman yang dialami oleh hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan, untuk saudara dan saya sebagai umat Tuhan, sudah diberi batas oleh Tuhan.
Seperti dengan pengalaman daripada Yeremia dan Baruk, Tuhan memberikan batas-batasnya. Bahkan Tuhan memberikan jaminan di tengah segala sesuatu yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, Tuhan memberikan jaminan keselamatan kepada mereka, terkhusus kepada Baruk di dalam hal ini. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga berkata bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena kenapa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Karena itu, mari kita bersama-sama senantiasa setia, tulus di dalam melayani Tuhan, tulus dalam mengiring Tuhan. Jangan menjadikan pelayanan sebagai modus untuk kita mencari hal-hal yang duniawi. Ya. Yang keempat selanjutnya, kebenaran apa yang terkandung di dalam Yeremia pasal 45 ayat 1 sampai yang kelima. Yang keempat yaitu konsekuensi dosa dari kelompok mayoritas, dalam hal ini bangsa Yehuda, akan dialami oleh seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya orang percaya. Seperti Yeremia dan Baruk, mereka pun harus mengalami kekurangan makanan, hidup di antara puing-puing, dan dipaksa untuk mengungsi ke Mesir. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Kristen kita, kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi pada kisah Baruk dan Yeremia, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, mungkin pandemi yang berkepanjangan dan lain sebagainya, bisa saja itu terjadi karena dosa. Bisa saja terjadi karena hal-hal yang pernah dilakukan oleh masyarakat dunia secara luas, dan imbasnya juga kepada kita. Oleh karena itu setiap kita harus bertanggung jawab kepada dosa yang ada di dunia ini, untuk kita memberitakan kabar pengampunan di dalam Yesus Kristus, dan membawa sebanyak mungkin orang untuk bertobat dari jalan mereka yang jahat, supaya kita semua dijauhkan dari setiap konsekuensi dosa yang dilakukan oleh kelompok mayoritas ini. Supaya kehidupan kita dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian daripada Tuhan. Fakta kebenaran yang kelima, bahwa keberhasilan dalam pelayanan itu tidak ditentukan seberapa efektif atau manjur pelayanan kita mengubah dunia, tetapi seberapa setia dan tulus kita melayani di dalam segala keterbatasan kita. Seperti Yeremia dan Baruk yang selalu tertolak dalam pelayanannya, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihat kebaikan dari negeri tempat mereka melayani. Kadangkala kita mengukur keberhasilan sebuah pelayanan hanya berorientasi kepada hal-hal yang fisik atau materi. Hari ini kita diperlihatkan tentang sebuah fakta bahwa keberhasilan dalam pelayanan diukur daripada saudara dan saya. Kita semua tetap setia sampai akhir hidup melakukan setiap firman Tuhan. Fakta kebenaran yang keenam, bahwa pelayanan itu pengorbanan. Jadi pelayanan yang tulus akan menuntun setiap orang untuk tidak menjadikan pelayanan sebagai modus untuk mencari keuntungan diri sendiri. Jelas, jangan mengambil keuntungan di dalam setiap pelayanan kita. Jangan mengambil keuntungan di dalam setiap kebaikan-kebaikan kita. Jangan mengambil keuntungan ketika kita menjadi orang Kristen. Ya, karena Tuhan tahu tanggung jawabnya kepada saudara dan saya. Karena itu, mari bersikaplah tulus dalam melayani Tuhan. Kebenaran yang ketujuh, tidak ada cita-cita yang lebih besar dan mulia daripada menjadi seorang pelayan Tuhan. Seperti Baruk, ya, menjadi seorang penulis bagi Nabi Yeremia. Dikatakan firman Tuhan tadi dalam ayat yang keempat, ya, dalam ayat yang kelima, janganlah mencarinya. Apa yang dicari di sini? Itu berbicara tentang cita-cita Baruk. Sebagai seorang manusia, dia punya harapan untuk menyenangkan dirinya. Hidup yang singkat, hidup yang sementara di dunia. Dia pengen bahwa hidupnya itu boleh senang,
Sama, kita pun juga mengalami yang sama. Hidup yang singkat harus kita maksimalkan dengan sebaik mungkin, supaya kita juga bisa menikmati. Tetapi Tuhan perintahkan kepada Baruk bahwa melayani Tuhan itu jauh lebih utama. Untuk apa? Untuk mengisi kehidupan kita yang singkat di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang setia? Melayani dengan tulus tanpa modus. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca, setidaknya ada dua hal. Bagaimana saudara dan saya diajar untuk kita menjadi orang Kristen yang melakukan pelayanan dengan tulus tanpa modus. Yang pertama, saudara dan saya harus hidup kudus. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Dengan usaha kita tidak akan pernah mencapai kekudusan itu. Karena standar Tuhan adalah sempurna. Tetapi hidup kudus dapat kita raih dengan saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Berserah diri kepada Tuhan dan meminta Roh Kudus untuk apa? Memimpin hidup kita. Supaya hidup kita lebih taat kepada firman Tuhan. Sehingga kita memiliki kekudusan dalam motivasi kita dalam melayani Tuhan. Kita memiliki kekudusan dalam mengiring Tuhan. Kita memiliki kekudusan di dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dan dalam perbuatan kita. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang setia, melayani dengan tulus tanpa modus. Jika yang pertama tadi, kita harus hidup kudus. Yang kedua, kita harus tetap fokus. Fokus pelayanan adalah mentaati semua perintah Tuhan. Bukan mencari kesenangan sendiri atau berkat pribadi. Jangan sibuk mencari untuk apa untukku dan apa untungku. Hasil dalam pelayanan adalah karunia Tuhan, bukan tujuan kita. Karena tujuan kita melayani adalah untuk mentaati setiap kehendak Tuhan, untuk mentaati setiap firman Tuhan. Jadi jangan mengukur keberhasilan sebuah pelayanan hanya berdasarkan hasil secara materi. Besarnya gedung gereja, banyaknya jemaat, aset yang melimpah, ya, kemudian kekayaan yang banyak. Tetapi bagaimana kita mengukurnya harus seberapa kita taat kepada firman Tuhan. Seberapa kita benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Yeremia dan Baruk. Sekalipun tidak mengalami masa senang dalam hidupnya. Seakan-akan jauh daripada berkat-berkat materi. Berkat-berkat jasmani dalam kehidupannya. Tetapi dia mendapatkan janji Tuhan di dalam ayat yang kelima tadi itu. Bila sekalipun segalanya akan berguncang dan hancur. Mereka tetap mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kesimpulannya apa Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Kesimpulannya yaitu jadilah orang Kristen yang tulus dan jangan jadikan pelayanan sebagai modus untuk mencari keuntungan pribadi. Tetaplah kudus dan juga fokus dalam melayani Tuhan, yaitu untuk taat sampai akhir kepada Tuhan Yesus dengan melakukan firman Tuhan dengan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Berkati kami semua untuk memiliki hidup Kristen yang tulus. Tulus di dalam setiap tujuan dan motivasi kami. Mampukan kami untuk tetap hidup kudus dan tetap fokus untuk membangun iman Kristen yang tulus dan berkenan kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu dalam setiap pergumulan mereka, buat mereka semua tetap diberkati oleh Tuhan. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, terlebih dalam pelayanan-pelayanan mereka. Bila berkat, rahmat, anugerah daripada Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan perlindungan daripada Roh Kudus, beserta dan menyertai umat-Mu semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.